من أنا من أنا من أنا لولاكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم يا Jadi yang pertama, yang kedua, memperbaiki diri sendiri. Yang ketiga, pemahaman yang mendetail terhadap agama dan realita dunia. Yang keempat, yang kelima, saudara. Yang kelima, asyaja'ah, berani, saudara. Orang mau dakwah itu butuh keberanian. Gak bisa kalau gak ada keberanian. Keberanian itu bukan soal lembut keras, bukan. Lembut keras itu hanya cara, hanya retorika. Tapi keberanian bagaimana dia sampaikan hak itu hak, batil itu batil, apapun risikonya. Karena agama ini sumbernya wahyu. Wahyunya akan bertentangan dengan banyak hawa nafsu. Maka ketika ajaran agama yang disampaikan, selembut apapun cara menyampaikannya, akan ada hawa nafsu yang gak terima, saudara. Akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu, sehingga banyak yang berontak, saudara. Nabi Muhammad SAW di masa Mekah kurang lembut. Apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu dicaci, sabar. Di masa Mekah diludahi, dilempari kotoran, Nabi sabar. Ditimpuki, Nabi sampai berdarah. Malaikat menawarkan supaya gunung ditebalikin, Nabi sabar, saudara. Nabi kurang sabar apa? Tapi tetap dimusuhi. Kenapa? Karena apa yang Nabi bawa berbenturan dengan hawa nafsu kufar Quraisy, saudara. Bahkan ketika mereka memukul Nabi, mereka nggak bisa, mereka rangkul Nabi Muhammad. Ditawarin tahta, harta, wanita. Kalau kamu mau jadi raja, kami jadikan raja. Kamu mau perempuan, kami kasih perempuan yang paling cantik. Kamu mau, saudara, harta, kami jadikan kau paling kaya, wahai Muhammad. Yang penting stop dakwahnya, jangan dilanjutkan. Tapi Nabi dengan keberaniannya, saudara, Nabi nggak peduli mau ditawarin harta ke, tahta, wanita, mau dicaci, mau dimaki, mau dilempari kotoran, mau diboikot, mau dibunuh sekalipun, Nabi nggak mundur, saudara. La wad'u syamsa liyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahli dunah. Apa kata Nabi Muhammad? Jangankan harta, tahta, wanita, andai kata mereka meletakkan matahari di telapak tangan kananku, bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah ini, kata Nabi, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai diberikan kemenangan oleh Allah atau mati bersimbah darah, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berani Nabi Muhammad, gak ada yang lebih berani
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya namanya dakwah bukan soal lembut atau keras. Lembut keras itu retorika, saudara. Tapi dakwah soal menyampaikan kebenaran. Ketika itu akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu, maka disyaratkan harus ada keberanian untuk menyampaikan kebenaran, saudara. Keberanian harus ada. Yang namanya sifat sajaah, berani itu Pak Bu, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sifat itu dalam tubuh manusia ada 4 kekuatan hidup. Di antaranya quwwatul ghadab. Setiap manusia punya kekuatan amarah dalam dirinya. Itu salah satu kekuatan induk dalam diri manusia. Ada quwwatul ghadab di dalam diri manusia. Nah, kekuatan amarah ini kalau berlebihan jadinya tahawur, ngawur. Berani gak pakai perhitungan, asal senada seluruh baik, saudara. Itu ngawur, gak bagus. Atau terlalu sedikit, tafrid, jadinya jumur, pengecut, saudara. Tapi kalau kekuatan amarah itu dijaga dengan stabil, itu namanya sajaah, keberanian. Itu sifat terpuji. Dia tidak berlebihan, tidak ngawur, tidak main seradak suluk, tahawur, tidak juga jumur, pengecut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit was-was, saudara. Tapi dia punya keberanian. Keberaniannya bisa terkontrol. Keberaniannya saudara seimbang, tidak berlebihan, tapi tidak terlalu sedikit. Sehingga keberanian itu dia bisa menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu syarat mutlak untuk menyampaikan kebenaran, saudara. Makanya Syekh Muhammad Al-Ghazali menyampaikan bagaimana caranya supaya kita berani. Gampang. Kalau mau berani syaratnya cuma 2. Ada berapa syaratnya? Syarat yang pertama, kalau mau berani menyampaikan kebenaran, jangan berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain, saudara. Begitu kita berharap sesuatu dari orang lain, kita nggak akan berani sama orang tersebut. Itu sunatullah udah pasti. Ada kiai, ada habib. Setiap bulan misalkan dapat dari bupati 20 juta, 30 juta pesantrennya. Tahu-tahu bupatinya melanggar maksiat, bikin kebijakan yang melanggar syariat. Monopol, aduh, kalau saya tegur 30 juta nggak cair lagi ya tadi ya bola. Selesai ini putus ini urusannya. Dapat sumbangan dari satu orang kaya setiap bulan 50 juta, amplopnya tebal warna coklat. Tapi begitu orang kaya tersebut maksiat, monopol, ya Allah, kalau saya tegur transferan bisa macet deh nah. Mati nggak selesai ini, transferan bisa macet. Begitu berharap dari tangan orang lain, berharap dari apa yang ada di tangan orang lain, di situ keberanian hilang, saudara. Makanya Abi nggak ada takutnya. Kenapa? Beliau nggak harap dari tangan orang, beliau yang ngasih kepada orang, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu berharap hilang keberanian. Nerima silahkan hadiah boleh, kami terima hadiah kok. Yang nggak boleh berharap. Saya ada kenal ulama-ulama yang soleh, yang istiqomah, ada hadiah dari orang diterima, ada dana dari pemerintah selama dananya halal, dan memang hak umat diterima, dialurkan kepada umat. Tapi nggak berharap. Yang masalah itu kalau berharap ada di hatinya, saudara, itu yang akan membuat keberanian jadi hilang. Dan yang kedua, syaratnya mau berani apa? Hanya berharap kepada Allah Subhanahu. Sadar bahwasanya sebagai manusia sehebat apapun memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah nggak izinkan nggak bakal sampai ke manfaat kepada kita, saudara. Manusia sehebat apapun mau mencelakakan kita, kalau Allah nggak izinkan nggak akan mampu mereka mencelakakan kita. Semuanya kembali kepada Allah. Keberanian tidak mempercepat kematian, sebagaimana rasa takut tidak memperlambat kematian. Kalau gara-gara takut kita bisa lebih lama matinya, silahkan takut, saudara. Tapi masalahnya rasa takut gak pernah memperlambat kematian. Kita nyampaikan kebenaran gak perlambat kematian. Kita nyampaikan kebenaran, kita berani gak mempercepat kematian, saudara. Maka kalau itu sudah ditanamkan di dalam hati kita, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan sekedar ucapan, tapi begitu dipekikkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya kita sudah mengikrarkan bahwasanya siapapun mereka di hadapan kebenaran yang datang dari Allah, kecil, mau manusia, mau rakyat, mau pejabat, mau orang kaya, mau raja, siapapun dia di hadapan kebenaran yang datang dari Allah, kecil, yang Maha Besar hanyalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Ini syarat yang kelima apa? Orang lomba syarat yang kelima apa? Orang semangat syarat yang kelima apa?
Tadi syarat yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga punya pemahaman yang mendetail soal agama dan realita dunia. Yang keempat. Yang kelima. Dan saya lihat 5 sifat ini ada pada guru kita Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, saudara. Insya Allah mudah-mudahan 5 sifat ini ada pada penerus-penerus beliau, ada pada santri-santri beliau, ada pada anak-anak beliau, dan mudah-mudahan bisa ada pada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan dakwah yang beliau lakukan. Insya Allah. Maka kalau sudah seorang dai punya hubungan dengan Allah, maka dakwahnya akan menjadi tuntunan bukan sekedar tontonan, karena murni karena Allah. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum ya